Resiko terburuk Galbay pinjol di akhir tahun 2024 apa, Bang? Ini banyak banget teman-teman semuanya yang bertanya tentang hal itu gitu loh. Ketakutan ya teman-teman semuanya, pasti dong. Saya mau mengalami hal-hal seperti itu, siapa yang tidak ketakutan ya kan? Yang namanya kita tidak mampu bayar, di tengah situasi kita tidak ada uang, belum sanggup bayar, belum lagi desakan melalui chat, telepon, email setiap hari berganti-ganti orang, bahkan satu hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo dia mengingatkan tapi seakan-akan langsung melakukan penekanan. Gila gitu, 2 hari menjelang jatuh tempo, ini tujuan dia mengingatkan cuman debt collectornya, tapi langsung menekan. Siapa yang tidak panik? Orang-orang berpikir, Bang, mungkin gak sih saya dipenjara gara-gara ini gitu loh. Bang, mungkin gak sih nanti saya diproses ke jalur pidana gara-gara ini. Pasti asumsi orang-orang mengarahnya ke sana gitu. Karena secara yang dia hadapi adalah pinjaman online. Gertakannya sangat luar biasa. Dramanya kalau kita tidak membatasi diri kita untuk terhanyut ke dalam hal itu, bisa hancur-hancuran teman-teman semuanya gitu loh. Ini yang ditakutkan orang dari pinjaman online. Tapi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar per akhir 2024, Anda simain ini ya lebih jelas sampai habis. Jangan Anda hanya melihat cover depannya aja tapi buru-buru ke kolom komentar, jangan ya. Untuk resikonya tidak lepas dari yang namanya BI checking. Gak ada risiko lain gitu loh. Tapi kenapa Bang, caci maki dari si pinjol itu selalu aja ada, ancamannya selalu aja ada, proses jalur hukum selalu aja ada? Ya jelas ada. Kenapa? Karena si pinjol tidak puas kalau nama Anda hanya masuk ke dalam BI checking. Karena bagi dia nama Anda itu masih bisa dipakai ke pinjol lain, ke pinjol lain, ke pinjol lain. Ya, ini tujuan dia, kalau bisa nama Anda itu sehancur-hancurnya gitu loh. Ya, jadi karena ketidakpuasan si pinjol tadilah Anda dihadapkan dengan yang namanya debt collector. Kenapa debt collector itu sangat buas, Bang? Seakan-akan tidak ada toleransi, seakan-akan tidak ada peri kemanusiaan dan segala macam. Ya wajar, karena tujuan debt collector adalah membuat kepanikan terhadap diri Anda. Hadirnya debt collector ya bekerja sama dengan pinjol tujuannya untuk menakut-nakuti Anda. Saya sudah sampaikan, semakin Anda ketakutan, ini yang diinginkan pinjol. Kalau Anda tidak ketakutan, Anda hanya fokus kepada satu risiko. Oh, kita Galbay nama masuk BI checking. Anda hanya fokus di sana aja. Pinjol tidak mau. Ya, karena bagi pinjol Anda harus ketakutan dulu. Anda harus kecemasan dulu. Anda itu harus merasa tidak nyaman. Supaya apa? Supaya Anda mau untuk menggali lubang tutup lubang. Supaya Anda mencari talangan dana ke tempat lain. Supaya Anda nekat-nekatan minjam sama tetangga. Bahkan sampai ada yang nekat melakukan tindakan pidana. Ini yang diinginkan pinjol. Karena bagi pinjol apapun yang mau Anda lakukan terserah. Yang penting bagi mereka adalah uang. Mereka nggak peduli mau caranya seperti apapun. Mau cara dapatnya seperti ini, mau cara dapatnya seperti ini, mau cara dapatnya yang begini. Mereka tidak peduli sama sekali. Bagi mereka Anda harus membayar bunga semuanya dengan denda-dendanya. Ya, ini pinjol. Makanya dihadirkanlah Anda dengan debt collector. Untuk apa? Untuk mencaci maki, ya kan? Untuk menghina, untuk menakut-nakuti. Padahal debt collector sendiri pun tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya, contoh pasal 372, 378. Kan itu yang disuarakan selalu oleh debt collector. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, aplikasi kami adalah aplikasi besar. Jangan main-main. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, data Anda tidak akan aman. Ya, pernah nggak sih teman-teman melogika? Kenapa ini semuanya diancamkan? Seakan-akan ini menekankan saya gitu loh. Ya, pernah nggak sih gitu loh? Karena hal itu dilakukan oleh pinjol karena si pinjol tidak terima. Resiko dari Anda Galbay itu hanya masuk ke dalam BI checking. Pinjolnya tidak terima dan pinjol tidak puas kalau nama Anda hanya masuk ke dalam BI checking. Atau bahkan hanya masuk ke dalam fintech data center. Tapi bagi mereka, bagaimana Anda ini dijadikan senjata untuk memperkaya mereka. Ya, bagaimana Anda ini
dijadikan ATM berjalan untuk diperas sehabis-habisnya. Makanya terjadilah orang-orang ketakutan. Begitu ketakutan, rela memperpanjang, mencicil, memperpanjang tenor loh. Hari ini dia tagih, untuk supaya tidak ditagih lagi besok, dia harus membayar 300.000, nanti ditagihnya minggu depan. Berulang-ulang kali gitu. Jadi segala keuntungan mereka tampung di dalam hal itu. Ya, makanya dari sekarang buat teman-teman semuanya, tolong sadar gitu loh. Sadarkan diri Anda, sadarkan pemikiran Anda. Resiko galbay itu nggak berat. Nggak ada yang berat gitu loh. Resiko galbay itu hanya diberatkan ke dalam pemikiran Anda saja. PR si debt collector, bagaimana ketika dia melakukan penagihan, orang-orang ini langsung percaya. Ketika dia melakukan penagihan, orang-orang ini langsung ketakutan. Ini PR si debt collector. Dan debt collector ini ditekankan oleh pihak pinjol gitu loh. Jadi mulai sekarang buat teman-teman semuanya ya, buat teman-teman semuanya, apapun hebatnya debt collector itu, seperti apapun pinjol merekrut dari debt collector, kehebatan debt collector itu cuma di sini kawan-kawan. Ya, dia melakukan menakut-nakuti Anda, mendesak Anda itu cuma di sini. Makanya si pinjol itu kalau Anda sudah mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan email, itu si pinjol itu udah kewalahan itu. Dia merasa udah rugi total. Ya, apalagi Anda sampai tidak ada ketakutan sama sekali. Itu udah kehancuran bagi pihak pinjol. Tapi selagi nomor Anda itu masih aktif, ya, besar kemungkinan Anda akan masuk dalam permainan pinjaman online. Maka dari itu buat teman-temanku semuanya, menjelang akhir tahun memang risikonya tidak berat, tapi ucapan sampah yang diucapkan selalu oleh debt collector ini akan mengganggu pemikiranmu selalu. Usahakan memutus semua komunikasi yang ada, usahakan menutup semua media sosial Anda. Karena si pinjol itu selain dia mengarahkan debt collectornya menghubungi Anda melalui telepon, melalui WhatsApp dan melalui email, dia akan memburu Anda melalui media sosial juga. Intinya adalah bagaimana Anda bisa panik, stres, ketakutan. Ini tujuan mereka gitu loh. Makanya selagi Anda mau mengikuti drama mereka, tertawa si pihak pinjol, tidak ada si pinjol mengalami ketakutan sama sekali bahwa dia akan Anda rugikan, ke Anda. Ya, yang ada si pinjol yang malah tertawa, besar kemungkinan dia akan mendapatkan uang Anda lebih besar lagi. Percayalah sama saya. Ketika Anda tidak mau memutus ini, dan Anda tidak mau memutus media sosial Anda, habis itu Anda mendapatkan ancaman dan tekanan, Anda pasti akan panik. Orang panik, dia tidak akan berpikir panjang teman-teman. Ya, bahkan dia nekat gali lubang tutup lubang, dia nekat cari talangan dana, bahkan handphone ini aja dia nekat untuk jual ini. Ya kan, jual murah. Handphone dia yang harganya 3 juta dia jual 500.000. Supaya apa? Supaya dia aman dan nyaman. Itu versi dia. Ya udah, berarti Anda sudah masuk dalam marketing pinjaman online. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ini menjelang akhir tahun, saya pengen buat teman-teman, kalau memang Anda tidak bisa mengganti kartu, menghapus WA dan email, mental Anda nomor 1 gitu. Mental Anda paling nomor 1. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol tetap akan berhasil. Tapi kalau mental Anda sudah berani, Anda mampu menghadapi mereka, pinjol akan tumbang tahun 2025. Ya, kalau Anda nggak percaya, kita bisa buktikan itu. Dan teman-teman boleh lanjutkan nonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untukmu yang galbay di 20 pinjol legal ini. Ya, seperti biasa pinjolnya mungkin teman-teman sudah paham semua. Seperti Kredit Pintar, Samir, Pinjam Duit, EasyCash, Aku Laku, Kredivo, Shopee, Uangmi, 360 Kredi, dan ada Pundi dan lain sebagainya. Yang jelas dia pinjol itu walaupun dia ada 97 pinjol legal, tapi yang paling viral, yang paling banyak dipinjam tidak lebih dari 27 sampai 30 pinjol saja ya. Sisanya kita nggak begitu mengenal nama-nama dari pinjol itu dan nggak begitu familiar juga. Tapi di dalam 27 pinjol ini saya perhatikan teman-teman ini, menjelang akhir tahun bukan debt collectornya yang ganas, tapi cara pemikiran Anda yang ganas gitu loh. Debt collector menagih mungkin banyak versi yang mereka ciptakan. Kita bisa sanggah dengan cara memutus semua komunikasi yang terhubung. Tapi pemikiran teman-teman lebih ganas dari penagihan debt collector itu sendiri. Ini yang membuat Anda hancur, ini yang membuat hidup Anda makin sulit. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, tolong
Ajak diri Anda, berdamailah dengan diri Anda, tepislah semua pemikiran-pemikiran negatif yang lahir dari pemikiran Anda. Contoh seperti tadi, tentang diproses ke jalur hukum dan dia dipenjara. Dia memikirkan hal ini terus-menerus. Ya, bahkan berulang kali dia mendm saya perhatikan dia mulai mendm saya itu sejak bulan Juli. Sampai bulan Desember dia masih bertanya dengan hal yang sama. Bayangin, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 5 bulan full, kurang lebih 6 bulan hitungan bulannya. Dia masih memikirkan dengan hal yang sama. Ini yang ganas bukan penagihan lagi, tapi pemikiran teman-teman semuanya. Saya sudah sampaikan sama Anda. Pinjol, Anda galbay, ini ranahnya one prestasi, ini ranahnya perdata. Ya, Anda dibebankan dengan bunga, dipotong biaya layanan, dibebankan dengan denda apabila telat. Udah selesai sampai di sana. Nggak ada yang namanya Anda dipenjara, Anda dipidana gitu loh. Ya, saya 6 tahun kawan-kawan mengedukasi orang yang telat bayar pinjol. Saya belum temukan orang yang dipenjara gara-gara tidak mampu bayar. Kecuali itu penyesatan dari debt collector yang dia pura-pura seakan-akan menjadi korban terus muncul ke kolom komentar. Itu ada, tapi fakta nggak ada. Jangankan pidana gitu loh. Perdata aja saya belum mendengar. Ya, mungkin ada sih yang tidak saya tahu soal gugatan sederhana. Tapi yang saya tahu selama ini belum ditemukan ada orang yang diproses ke jalur hukum khusus perdata aja karena dia tidak mampu bayar pinjol. Saya belum menemukan teman-teman. Tapi kenapa pemikiran teman-teman selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas ini? Apa teman-teman nggak capek semuanya? Apa teman-teman nggak lelah gitu loh? Saya aja yang mendengar setiap hari saya lelah gitu loh. Saya tahu teman-teman itu orang baik, teman-teman itu orang hebat. Mungkin bagi teman-teman hutang ya hutang itu harus dibayar gitu. Jadi nggak ada ceritanya hutang tidak dibayar. Oke. Tapi keadaan kayak mana? Hari ini kita ditentukan oleh keadaan kita sendiri. Kan keadaan teman-teman semua ya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pembayaran pinjaman online. Ya, bahkan tempat untuk gali lubang tutup lubang pun teman-teman udah nggak punya. Teman-teman hadir ke saya, ya, jujur teman-teman semuanya, Anda sudah hancur kan? Nggak ada lagi talangan dana, nggak ada lagi tempat gali lubang tutup lubang. Entah apa cara Tuhan menunjukkan sehingga Anda masuk ke channel saya. Dengan apa? Dengan fakta hidup bahwa Anda sudah tidak mampu lagi bayar. Tapi, ya, kalau Anda memikirkan hal yang menyimpang secara terus-menerus, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi tolong banget buat teman-teman semuanya, ini tolong dikendalikan. Tolong diluruskan cara berpikir Anda. Tolong distabilkan kembali cara berpikir Anda. Lawan semua pemikiran negatif yang muncul. Kapan DC datang ke rumah? Saya sudah bilang, tidak ada orang yang tahu kapan DC datang ke rumah. Ini cuman perkara urusan internal dengan pinjolnya. Pinjol dan DC-nya. Kalau teman-teman memaksakan diri mencari jawaban pertanyaan ini, kapan DC datang ke rumah, yang terjadi apa? Anda masuk dalam penyesatan informasi, dan habis itu Anda masuk dalam jebakan permainan orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda untuk cuan. Backup data, hapus data, hentikan sebar data. Ya kan, hilangkan data, Anda akan masuk. Potensi untuk Anda masuk ke dalam ranah ini besar kalau Anda terus-terusan memacu diri Anda untuk mencari jawaban kapan DC datang ke rumah. Ya, karena ini bukan problem Anda. Problem Anda cuma satu, duit Anda nggak ada, Anda nggak mampu bayar. Jadi kalau Anda masih berkeinginan menyelesaikan pinjol, PR Anda adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Terus apa gunanya ini si DC, Anda pikirkan? Kalau Anda berdalih di sana, tiba-tiba dia datang dan segala macam, berarti ada problem di posisi ini. Gimana problemnya? Misalnya orang tua nggak tahu, suami nggak tahu, kasih tahu biar problem ini hilang gitu loh. Ya, lawan semua ketakutan. Nggak mungkin kan selamanya Anda seperti ini. Nggak mungkin selamanya Anda hanya dihantui dengan rasa takut yang tidak jelas kapan akhirnya. Ya, ini sudah berapa banyak teman-teman yang dirugikan gitu loh. Gara-gara ketakutan ini. Sudah berapa banyak teman-teman yang dirugikan tidak mendapatkan uang masuk. Gara-gara mencari jawaban kapan DC datang ke rumah. Saking Anda tidak menemukan jawaban, sampai Anda tidak bekerja, tidak keluar dari rumah, tidak bergaul dengan teman-teman, tidak bersilaturahmi dengan masyarakat.
akhirnya Anda menjadi orang yang paling rugi. Jawaban tidak Anda temukan, rugi dapat gitu loh. Ya, tolong ya teman-teman semuanya, tolong sadar diri juga, lawan juga semua ketakutan. Jangan Anda ikuti drama ini. Ini kita mau mendekati akhir tahun loh. Harapan kita kan pinjol ini kalau bisa dibasmi. Tapi kalau pinjolnya tidak dibasmi, ya oke, paling tidak ketakutan Anda yang dibasmi dalam diri Anda. Karena sumber kesuksesan dari pinjol itu adalah ketakutan Anda hari ini. Semakin Anda ketakutan, semakin besar peluang si pinjol untuk mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang lagi gitu loh. Ya, ini tolong ya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda galbay, di pinjol manapun Anda telat bayar, yang jelas bagi saya adalah obati diri Anda sendiri. Ya, orang lain hanya bisa menjelaskan, Anda yang menjalankan, Anda yang mempraktekkan. Seperti apa cara Anda mempraktekkan, itu akan menentukan Anda bebas atau tidaknya dari pinjol. Tapi selagi masih ada ketakutan dalam diri Anda, percuma. Oke. Resiko pinjol gak berat kok kawan-kawan. Resiko pinjol apa? Cuman satu, BI checking. Tapi yang menambah resiko itu menjadi besar ya pemikiran teman-teman semuanya. Yang tidak mau berhenti memikirkan tentang kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, aman atau tidak. Ini yang mencelakai Anda gitu loh. Kalau galbay pinjol apa? Satu-satunya cuman BI checking. Apa resiko dibalik BI checking? Ya kemungkinan kedepannya kita nggak mendapatkan pinjaman. Ya bersyukur juga lah kalau kita tidak mendapatkan pinjaman. Pertama, kita dibebaskan dari riba, tidak perlu berpacu dengan tagihan, kita lebih percaya dengan kemampuan kita. Kan itu hebatnya kalau masuk BI checking. Tapi ketakutan ini loh. Ya. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Hari ini itu Anda tidak mampu bayar itu atas fakta kehidupan tidak ada, atau memang kenyataan Anda memang tidak mau bayar dan Anda sengaja untuk mencari aman aja. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya, biar Anda mendapatkan jawaban yang pas, Anda mendapatkan jawaban yang pasti, biar ketakutan Anda tidak terlalu jauh seperti ini. Kalau ketakutan teman-teman semuanya melampaui fakta yang ada, ini ngeri gitu loh. Yang terjadi nantinya, Anda hancur, akan lebih hancur daripada ini. Anda miskin, akan lebih miskin lagi daripada ini. Ya, apakah Anda pengen kayak gitu? Jadi buat teman-teman semuanya, tolong berpikirlah dengan jernih. Ingat moto solusi utang, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Data Anda disebar, orang sekitar dihubung, gak apa-apa. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu udah kelar. Daripada kita mencicil, memperpanjang tapi tidak melunasi hutang kita. Atau kita malah sibuk gali lubang, tutup lubang, tidak akan ada akhirnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, dan teman-teman nanti bisa lanjutkan untuk menonton video ini supaya Anda lebih memahami juga, supaya Anda lebih mendapatkan poin-poin yang jelas, yang mana harapan kita adalah kalau bisa debt collector pinjol ini dihapus dari Indonesia. Ya, silahkan ditonton dulu.